P5. Kegiatan P5 merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, salah satu elemennya adalah suara demokrasi. Nah, dan ini juga yang sedang dilakukan oleh SMP Negeri 9 Konawe Selatan. Saat ini saya sedang berada di halaman, atau lebih tepatnya di depan gedung keterampilan SMP Negeri 9 Konawe Selatan. Dan saat ini di belakang saya sedang berkumpul siswa-siswi dari sekolah ini, dan mereka pada hari ini akan melakukan pemilihan ketua OSIS sebagai implementasi dari P5, yaitu suara demokrasi. Dan kita akan ikuti kegiatannya, kita akan masuk ke dalam. Jadi ikutin kami terus ya. Nomor 1 dicoblos, nomor 2 lagi dicoblos. Itu nanti akan terhitung suara batal. Oke, paham? Itu terhitung suara batal. Atau mencoblos di luar kotak. Ini kayak begini nih. Tidak boleh mencoblos di luar kotak. Saya kira Cici tadi. Supaya ini lagi untuk kelas 9 lagi yang ambil link fokusnya supaya dikembalikan ke kantor. Oh, misalnya ini temanku dua-duanya atau tiga-tiga, terus saja semua. Jangan, batal. Rugi suaramu ya. Paham? Jadi coblos di kotaknya, di namanya kah, di fotonya, atau di nomornya. Paham? Boleh nggak coblos 2? Batal atau sah? Kemudian kita antri ya. Jadi di situ ada bangku, di dalam ruangan ada bangku sekitar 20. Jadi nanti masuk teratur ada. Tidak boleh bertumpuk di dalam ya. Jadi 20 orang nanti ada security-nya di sini khusus penjaganya untuk OSIS yang mengarahkan ke bangku. Nanti dari bangku baru ke kotak ke panitia ambil ini, baru ke bilik suara coblos ini, ada pakunya di sana. Setelah itu ini dilipat kembali, dilipat baik-baik kayak begini, baru dimasukkan di kotak suara. Oke? Jadi nanti posisimu dari sini masuk ke situ, ruang tunggu dulu ya. Ruang tunggu duduk. Habis itu kamu maju ke panitia, di panitia sebelah sini, ambil kertas suara. Habis ambil kertas suara ke bilik suara coblos. Habis itu lipat kembali rapi begini, masukkan ke kotak suara. Setelah itu keluar sebelah sana. Oke? Paham? Oke. Sahabat Pinero Studio, kita akan melihat proses dari pemilihan ketua OSIS yang akan dilaksanakan pada hari ini. Tapi sebelumnya saya melihat di sana sepertinya guru sedang briefing kepada anak-anak. Ayo kita lihat apa yang sedang disampaikan. Selamat pagi Pak Guru. Bisa minta waktunya sebentar? Sahabat Pinero Studio, saat ini saya sedang bersama dengan salah seorang guru di SMP Negeri 9 Selatan. Nah, Pak Guru ini bidang kesiswaan ya Pak ya? Iya, kesiswaan. Bidang kesiswaan. Bisa memperkenalkan diri dulu Pak Guru? Aja di sini dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrapin, guru di SMP 9 Konawe Selatan, Guru Agama Islam. Kebetulan saya adalah bidang kesiswaan, sekaligus juga menjadi pembina OSIS untuk di siswa SMP 9 Konawe Selatan. Saya kira begitu.
Nah, Pak Guru, saya mendengar bahwa pada hari ini di sini akan dilaksanakan kegiatan P5 Pak ya? Ya, P5. Lebih tepatnya suara demokrasi ya, dengan melakukan pemilihan ketua OSIS Pak ya? Ya. Nah ini yang saya mau tanyakan ini untuk pemilihan ketua OSIS sendiri itu Pak ya. Untuk pemilihannya sendiri nih Pak ya, bisa dijelaskan prosesnya? Jadi kita awalnya dasarnya kami adalah mencari calon dan calon ketua sama wakil. Nah, tapi waktu itu kita buka pendaftaran kurang lebih 1 bulan. Ternyata yang berani mendaftar itu calon ketua OSIS. Terpilih 1, 2, dan 3. Ada Muhammad Al-Muhajirin, kemudian Zara sama Sabrina Salsabila. Mereka kebetulan yang berani, yang untuk sementara ini masih memberikan edukasi kepada teman-temannya terkait dengan pelaksanaan demokrasi. Karena ini memang pelaksanaan suara demokrasi untuk perdana di SMP kita. Sebelumnya kita sudah pernah melakukan pemilihan ketua OSIS, tapi dia masih sistem manual. Jadi menggunakan sistem hitung manual. Sistem manual yang bagaimana maksudnya? Jadi mereka cara hitungnya adalah sistem voting ya, main tunjuk siapa yang pilih siapa gitu. Tapi sekarang kita mau setting menggunakan sama seperti pemilihan yang dilakukan di luar. Jadi kita ada KPUS-nya, Komisi Pemilihan Umum untuk Siswa, dalam hal ini dari pengurus OSIS. Kemudian kita setting ruangannya seperti pemilihan pada umumnya. Jadi ada meja ketua, bilik suara sama kotak suara keluar dan masuk, termasuk visi misinya mereka. Nah untuk kandidatnya sendiri nih Pak, ini dipilih bagaimana, acak atau mungkin ada kriteria atau bagaimana? Jadi untuk ke calon ketua OSIS-nya kita buka pendaftaran dengan beberapa syarat. Misalnya syaratnya harus dari kelas 8. Kalau wakil itu dari kelas 7 karena ini sudah usia middle lah, atau kelas middle, kelas tengah. Jadi mereka bisa mengetahui kondisi sekolah mereka dengan 1 tahun atau 2 tahun perjalanan sekolah mereka. Jadi kita pilih satu. Yang kedua, kita berusaha mengambil yang berprestasi. Yang ketiga, kita mengambil dari representatif dari teman-teman mereka. Jadi setelah itu kami buka pendaftaran, ternyata yang mau mendaftar 3 orang. Dan ini semua dari kelas 8. Kelas 8. Berarti ini masing-masing kelas ada perwakilannya atau bagaimana? Kebetulan ada. Sebenarnya waktu itu kita tidak membatasi bilang kelas 8A berapa orang, tidak. Siapa saja yang daftar kami buka karena ini sistem demokrasi. Tapi karena kebetulan yang daftar ini masing-masing perwakilan kelas. Dari kelas 8A, 8B, 8C. Jadi kompleks lah. Walaupun ada kelas 8D. 8D-nya tidak ikut mencalon, tapi dia menjadi tim sukses masing-masing calon. Ada tim suksesnya lengkap ya, lengkap banget. Nah ini saya mau nanya lagi, ini udah bulan 5 Pak ya, kayak 1 bulan lagi ini kan sudah penerimaan siswa baru nih. Oh iya. Gitu. Nah itu bagaimana siswa baru itu berarti kan nanti akan menjadi kelas 7 Pak ya? Iya, kelas 7. Nah jadi dari mereka tidak ada perwakilan dong nanti di kepengurusan OSIS. Iya. Kalau untuk perekrutan anggota OSIS ya, anggota OSIS itu untuk yang dipakai itu adalah kelas 7 sekarang sama kelas 8. Jadi dominan itu. Kenapa kita usahakan pengurusnya dari kelas yang sudah ada? Karena mereka lebih mengetahui kultur sekolah yang terjadi. Jadi kalau misalnya kita pilih dari kelas baru, nanti takutnya mereka tidak bisa menyesuaikan dengan program-program sekolah yang akan kita lakukan. Nah, cuman memang mereka dicadangkan untuk persiapan 6 bulan berikutnya atau 1 semester berikutnya, baru boleh dipilih sebagai pengganti OSIS yang lama kalau misalnya ada yang mau diganti. Nah, untuk pelaksanaannya ini kapan Pak ini? Pelaksanaannya nanti insya Allah hari Sabtu tanggal 11 untuk suara demokrasi. Suara demokrasinya ya. Ya, untuk pelaksanaan pemilihannya insya Allah tinggal beberapa menit lagi ke depan, mungkin sekitar 15 menit lagi sambil menunggu guru-guru, karena nanti pemilihan ini akan dibuka oleh kepala sekolah, kemudian dengan guru-guru. Jadi kita libatkan seluruh warga sekolah untuk ikut Berarti semua guru-guru akan ikut memilih Pak? Ikut memilih. Oh, boleh kami melihat Pak? Melihat kegiatan? Silakan. Kita ikuti kegiatan.
Satu orang di sini. Kamu tunjukkan teman. Satu orang tunjukkan. Banyak-banyak orang. Ya. Kali 5. Ada sampai itu. Iya. 130 ditambah 3. Jadi 130. Iya benar. Sekarang satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8 kali 5. 40. Salah nomor 3. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 13 kali 5. 65. Dari hasil perolehan ini bisa diketahui yang terbanyak adalah urutan nomor. Yang kedua adalah urutan nomor 3. Yang ketiga adalah urutan nomor 2. Tepuk tangan dulu. Anak-anak sekalian, dari 3 calon di sini sudah bisa ditentukan ketua OSIS, wakil ketua OSIS, dan sekretaris. Ini otomatis ya. Jadi suara terbanyak pertama ketua OSIS, suara kedua terbanyak wakil, dan suara ketiga sekretaris. Dan demo boleh helikopter. Ya, untuk Lady Sahnya ini ketua KPPS ya, memberikan pengumuman. Gila. Gila saya pilih kok tadi kasih kuning. Sarah karena 26.
dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Hasil perhitungan suara diperoleh Ketua OSIS Muhammad Al-Muhajirin dengan suara 33. Wakil Ketua OSIS Dara Alia Putri dengan suara 65. Sekretaris OSIS Sabrina Salsabila dengan suara 41. Diputuskan. Oke, sekalian demikian untuk hasil perolehan suara kita pada hari ini. Terima kasih kepada calon ketua OSIS dan seluruh siswa SMP 9 Konawe Selatan yang sudah berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan suara demokrasi pemilihan ketua OSIS SMP Negeri 9 Konawe Selatan masa bakti 2024-2025. Sahabat Binera Studio, pemilihan ketua OSIS baru saja usai dan ketua terpilih sudah ditentukan, hanya tinggal menunggu pelantikan. Nah, saat ini mereka sedang berbincang-bincang dalam ruangan. Saya juga ingin berbincang-bincang dengan ketua terpilih pada hari ini. Saat ini saya bersama dengan ketua terpilih. Kita akan mendengarkan dia memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Muhajirin dari SMP 9 kelas 8B. Bagaimana perasaannya setelah menjadi ketua terpilih? Perasaan saya ya sangat senang lah, karena kita juga bersaing sama teman-teman, tapi saya yang terpilih. Sangat senang saya. Saya ingin tahu nih, bisa diceritakan kepada teman-teman sahabat Binera Studio, apa sih visi dari siapa tadi namanya? Muhammad Al-Muhajirin. Muhammad Al-Muhajirin. Ceritakan dulu visi. Visi saya adalah ingin membangun nama SMP 9 Konawe Selatan dan ingin membangun keagamaan lah, misalnya seperti imsak, mengaji, ya, seperti masuk seperti jam pelajaran tambahan seperti literasi, seperti kalau ada jam kos saya suruh gurunya memanggil di kantor. Visinya ya. Nah, jadi setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Ya, yang ingin saya lakukan adalah ingin membantu teman-teman yang nakal-nakal seperti nakal begitu. Ingin saya merubah sifatnya. Dan pelantikannya sendiri kapan ini? Pelantikannya ya minggu depan akan dilaksanakan di Pantai Toronto. Oh, itu tadi ya perbincangan singkat kita dengan Muhammad Al-Muhajirin. Sebentar kita akan bertemu dengan kepala sekolah. Kita akan bertanya sedikit dengan beliau terkait dengan penerapan P5 suara demokrasi, yaitu pemilihan ketua OSIS pada hari ini. Ayo. Kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah, kepala SMP Negeri 9 Konawe Selatan. Dan sepertinya beliau sedang ada di ruangannya. Kita akan langsung ke ruangannya saja ya.
Siang KS. Sejuk. Tadi di luar panas banget. Ini KS mau berbincang-bincang dikit nih tentang kegiatan yang berlangsung tadi ya. Saya tadi sempat melihat beliau di dalam tuh kegiatan P5. Bisa dijelaskan nih KS, langsung aja ya. Bisa dijelaskan kegiatan P5 hubungan dari kegiatan P5 ini dengan kegiatan yang berlangsung tadi. Terima kasih banyak ya. Itu kegiatan P5 untuk di sekolah kita ini 1 tahun kan 3, ngambil 3 judul ya. Pertama, gaya hidup berkelanjutan, yaitu mengumpulkan sampah, diolah menjadi pupuk dan sebagainya dengan rangkaian-rangkaian kegiatan keterampilan itu dari bahan-bahan sampah. Yang kedua adalah kegiatan apa itu yang tarian tradisional, dan yang ketiga P5-nya itu suara demokrasi. Ya, itulah yang dilaksanakan tadi adalah suara demokrasi, karena kebetulan juga tahun ini sudah ada pemilihan ketua OSIS. Jadi memilih ketua OSIS saya rangkaikan dengan suara demokrasi itu, karena di samping itu masukkan di P5 supaya menambah daripada wawasan dan pembelajaran anak, karena ada juga di materi itu ada di kegiatan kita di Kurikulum Merdeka. Dan untuk kegiatan pemilihan ketua OSIS ini sendiri, apakah ini merupakan kegiatan rutin setiap tahun atau bagaimana? Iya, kegiatan rutin. Kapan kelas 9 tamat, adakan lagi pemilihan ketua OSIS yang baru. Karena selama ini kan sekarang kelas 8 ketua OSISnya, tahun depan berarti kan dia sudah kelas 9. Berarti harus adakan pemilihan lagi supaya kelas 8 lagi yang pegang, karena kelas 9 kan otomatis sudah keluar gitu tamat. Jadi supaya tidak kosong untuk perusahaan OSIS. Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk kandidatnya sendiri nih KS, ini diambil dari kelas berapa saja ini? Atau mungkin ada perwakilan dari tiap kelas atau bagaimana? Perwakilan tiap kelas yang mencalonkan diri di kelas itu ya kelas 8. Jadi yang mencalonkan ada kelas 8A, 8D, dan 8C. Tapi yang berkuasa penuh tadi 8D kayaknya yang juara. Jadi kalau untuk kandidat itu memang diwajibkan dari kelas 8 ya? Iya, kelas 8. Nah, untuk ini KS yang saya mau nanyakan ini kan nanti 1 bulan lagi ini kan sudah pendaftaran penerima siswa baru ya, sudah PPDB. Nah, ini kan otomatis kelas 7 yang ada sekarang ini kan berganti orang-orangnya ya. Yang 9 udah tamat, jadi kelas 7 masuk baru. Nah, ini mereka kan jadi tidak ada perwakilan ya guys. Yang kelas 7 yang akan datang nanti kan dijadikan yang bisa menjadi ketua OSIS kan kelas 8. Jadi anggota-anggotanya bisa diambil kelas 7. Nanti kan belum ada anggotanya sampai 30 jumlahnya kepengurusan. Yang terpilih tadi kan baru pengurus inti. Nanti anggotanya di bidang-bidang masing-masing, nanti ketua itulah nanti yang memfasilitasi teman-teman yang dipilih. Oh, jadi tadi ini hanya pemilihan pengurus inti, dan untuk pengurus lainnya itu nanti akan dibentuk setelah penerimaan siswa baru begitu. Oh iya, untuk pelantikannya sendiri nih? Pelantikan rencana yang pengurus inti saja, rencana saya rencanakan ini karena pelepasan pengurus yang lama sekalian di Soronipa minggu depan rencana habis ujian kelas 9 mudah-mudahan. Nah, yang terakhir nih KS, harapannya KS dengan adanya kegiatan ini? Ya, luar biasa sebagai kepala sekolah dengan adanya kegiatan OSIS utamanya sangat membantu bagi kita di sekolah, terutama di setiap harinya. Kalau piket OSIS itu tanpa diinformasikan dia sudah bisa bergerak sendiri membimbing adik-adiknya. Ya misalnya yang kelas 7 piket kelas hari Senin, Selasa kelas 7 sudah bisa OSIS itu memposisikan dirinya bahwa hari ini yang piket silakan kerja, sudah segap mereka. Itulah bantuan yang utama. Di samping itu setiap kegiatan apa saja yang membutuhkan banyak tenaga sudah OSIS yang membidang OSIS yang mengambil alih bidang itu, karena
kalau kita menggunakan seluruh siswa kan tidak mungkin. Lebih praktisnya OSIS. Misalnya kegiatan upacara ulang tahun nasional misalnya tidak lagi menggunakan di kelas yang dapat giliran, kita langsung ambil OSIS karena kan lebih maksimal gitu. Biar tanpa latihan mereka sudah pasti tahu kan sudah terlatih. Tapi kalau memilih di kelas harus latihan dulu dan lain sebagainya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan khusus di bidang upacara OSIS sangat membantu. Berarti peran OSIS ini memang sangat membantu di sekolah ya. Untuk di sekolah kita, karena itulah gunanya OSIS itu selalu harus kita bentuk dan kita beli spot. Kalau OSIS ada kasnya sendiri. Kas kantin saya bagi dua, OSIS sebagian untuk di kantor, sebagian untuk membeli peralatan kantor, misalnya gelas, ya piring itu kas kantin, yang sebagian untuk OSIS. Sekarang itu OSIS kayaknya memiliki kas ada 2 juta, itu yang dia mau pakai ke pantai. Oh, jadi kan dari uang dana bos bukan ada uang. Jadi kas dari OSIS ini diambil dari kantin. Iya. Iurannya kantin kan kita memungut kantin satu orang satu hari 5.000. Jadi sebagian untuk kantin 40%, yang 60% untuk di kantor itu. Pada semangatnya kita mendukung OSIS, tidak sekaligus kita kasih uang ini. Mereka juga punya kreatif memungut dan mengumpulkan daftarnya supaya ada tugasnya. Mungkin ada pesan untuk anggota OSIS terpilih tadi ini? Ya, mudah-mudahan kebetulan juga saya memilih yang urut 1 karena itu yang saya jagokan. Jadi semua sih sebenarnya bagus untuk siswa itu, tapi yang nomor urut 1 ini yang sudah lihat dari caranya, pernah saya bawa gerak jalan di konser, bisalah membimbing teman-temannya. Jadi mudah-mudahan ke depan dia lebih baik daripada yang sudah ada, dia lebih semangat, lebih sportif mengatur teman-temannya. Itu tadi bincang-bincang kita yang sangat singkat dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Konawe Selatan. Nah, karena di sini sudah melaksanakan suara demokrasi pemilihan ketua OSIS. Bagaimana dengan di sekolah lain? Terima kasih.